الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جعلنا الله واياكم ممن يستجيب شفاعته ويرجو رحمته ورحمته اللهم محمد هذا النبي الكريم واله واصحابه السالكين على منهجه المبين اجعلنا من خيار امته واذكرنا بذلك حرمته واحشرنا بلده زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته واحينا متمسكين بسنته وطاعته وامنا على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه جنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سلام ولا تجعلنا من الغافلين عنك والعنك قد اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا الا احدا وسلت بما توبت به ذنوبا وسترت بذلك المغفرة وعيوبا اللهم انه كان معنا في السنة الماضية اخوان منعهم القضاء عن الوصول الى مثلها ولا تحريف من ثوابها للساعة وفضلها اللهم ارحمنا اذا صرنا من اصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح ينفع سناه على امر القبور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحين بطاعتك مشغولين واذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك لخير اجمعين اللهم قنا شر الظالمين اللهم قنا شر الظالمين اللهم قنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا بحوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا واجعل عنا ولمنذر عن الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا ارحم الراحمين صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ra'aitu ta'zuma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wa al-intifa' wal ibadah wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata الخير ابتغاء الله مرضاته قربه ثوابه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan dihadirkan di majelis di mana majelis yang menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW, di mana majelis ini yang dibilang majelis maulid. Kenapa dibilang majelis maulid? Karena majelis yang disebutkan di maulid itu majelis tentang kelahiran Nabi, tentang salah satu sejarah-sejarah Nabi. Dan di majelis maulid ini adalah salah satu tempat di mana kita bisa taubat. Karena apa? Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam dosidanya, masih kamal majma'il maulid jalil qurub dawa ketaubat ya asli dabat. Tidak ada perkumpulan yang sebagus ini yang untuk mendekatkan diri pada Allah. Kata Habib Ali Al-Habsyi, inilah waktunya untuk taubat wahai orang-orang yang bermaksiat. Jadi di sini kalau misalkan kita memang manusia itu adalah makhluk khotok manusia, tempatnya salah dan lupa. Akan tapi paling bagusnya orang itu adalah yang suka bertobat. Marilah kita
jadi salah satu orang yang bertobat itu. Kita buka pengajian kita yang minggu kemarin, melanjutkan minggu yang kemarin, Rabu kemarin. Insyaallah dibuka yang kemarin itu kita membahas bagaimana Rasulullah berdakwah kepada keluarganya, dan ini akan diteruskan bagaimana Rasulullah berdakwahnya secara terang-terangan. Yang pertama Fatihah dulu kepada sahabat kita dulu. Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Jabalis Safa, di atas gunung bernama Safa Marwah. Tahu kan yang biasanya orang haji itu bersa'i ke Safa dan Marwah. Wa ba'da ma ta'akkada Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahadil Abi Thalib bi himayatihi wa huwa yuballighu an rabbih wa ma yawma ala Safa wa fasaraha ya sahaba fastami ila butunil Quraisy padahum ila tauhidin wal imani bi risatin wa bil yaumil akhir. Setelah Nabi mendapat jaminan dari Abi Thalib, yaitu pamannya sendiri, salah satu kepala, maksudnya kepala desa kaum Quraisy itu, Nabi menyampaikan apa yang diwahyukan pada beliau. Dan di hari itu beliau naik ke Jabal Safa. Dan beliau mengatakan, beliau berteriak ya, wahai sahabat, wahai sahabat-sahabatku, fastami ila butul Quraisy, berkumpullah di tengah-tengah kediaman Quraisy. Dan beliau berdakwah di situ, mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan tentang iman, dan mengajarkan tentang risalahnya yaumul akhir, tentang hari akhir. Waqat rawiyal Bukhari tarafan min hadil qissati an Ibnu Abbas qala liman nazalta fa'andir ashiratakal aqrabin. Sa'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Safa faja'ala yunadi ya bani Fihr ya bani Adi li butunil Quraisy hatta istama'u faja'ala rajul idza lam yastati ayakhraja asala rasulan yanzuru ma'hu faja'a Abu Lahab wa Quraisy faqala ara'aytukum law akhbartuka an khailan bil wadi turidu an tughayyir alaikum akuntum saddiqi faqalu na'am ma jarabna alayka illa sidqan qala fa inni nadhiru lakum baina yaday azami syadid faqala Abu Lahab tabbalaka sairul yawm ala hadha jama'tana fanazala tabbat yada Abi Lahab wa tabbat yada Abi Lahab. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dikisahkan dari Ibn Abbas radhiyallahu an, ketika turunnya ayat yaitu berbunyi wa andiri ma ashiratakal aqrabin, dan peringatilah keluargamu yang terdekat. Setelah itu apa? Nabi naik ke Jabal Safa dan beliau memanggil, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi, berkumpullah di tengah kediaman Quraisy. Sampai mereka berkumpul, dan ada beberapa kepala Quraisy yang tidak bisa hadir saat itu dan mengutus utusan. Dan datanglah Abu Lahab dan orang-orang Quraisy. Ini yang datang bukan ininya ya, bukan kaumnya, tapi kepala-kepalanya Quraisy. Bapalah, dan Nabi berkata, jikalau aku mengabarkan kalian, aku melihat kuda di balik gunung ini bersiap untuk menyerang kita, apakah engkau semua percaya? Kata Nabi.
Nah, itu katanya dia orang Quraisy tadi, kepala Quraisy tadi mengatakan, aku percaya karena aku tidak pernah dapat engkau berbohong. Tidak pernah aku sekalipun engkau mengatakan bohong. Setelah itu Rasulullah mengatakan, aku akan memberi kabar kepada kalian, yaitu azab yang pedih. Didakwahi dengan orang-orang Quraisy ini diceritakan tentang azab yang pedih, yang Allah yang mendatangkan azab pedih kalau misalkan tidak beriman. Setelah itu Abu Lahab nyeletuk. Ente manggil kita orang ini cuma gara-gara ini kan. Setelah itu turunlah langsung ayat, tabat yada Abi Lahab, celakalah tangannya Abu Lahab. Langsung dicap sama Allah sebagai orang yang celaka. Karena nyela Nabi. Wariwayat Muslim taraf al-akhar min hadhihi al-qissah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat hadhihi al-ayah wa anzir ashiratal al-aqrabin da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'am khas wa qala ya ma'syaral Quraisy ankidu anfusakum minan nar ya ma'syaral bani Ka'ab ankidu anfusakum minan nar ya Fatimah binti Muhammad ankidu nafsakum minan nar fa inni wallah la amliku lakum minallahi syai'an illa anna lakum rahiman abalaha dibalaliha. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari kisahnya Ibn Hajar, dari kisahnya Abi Hurairah radhiyallahu an, ketika turun ayat, yaitu ayat yang sama seperti tadi, wa anzir ashiratakal aqrabin, maka peringatilah keluargamu yang terdekat. Setelah itu Rasulullah seperti tadi naik ke Jabal Safa dan Rasulullah memanggil ke semua orang, yaitu am wa khas, untuk umum dan untuk yang khusus. Maksudnya untuk umum ini untuk kaumnya, yang khusus untuk kepala-kepalanya itu, kepala-kepala desanya itu, untuk kepala sukunya. Maka dan berkata Nabi, wahai orang-orang Quraisy, jauhkanlah dirimu dari neraka. Wahai orang-orang Bani Ka'ab, jauhkanlah dirimu dari neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad, yaitu anaknya sendiri, anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhkanlah dirimu dari neraka. Sesungguhnya aku tidak punya apa-apa untuk menolong kalian kalau masuk neraka. Akan tapi engkau bisa masuk surga karena rahmat Allah Ta'ala. Hadhihi nasihatul aliyah yang ghayatul balagh. Qad awdaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li aqrabin nas ilahi an tasdiqa bi hadzal risalah wa hayatus salam bainihi wa bainahum. Wa asabiyah al-ghuraba allati yaqumu 'alaiha al-arab dafatil fil hararah hadhihi dar al-ati min indillah. Dan ini nasihat Nabi yang paling dalam, maksudnya paling atas. Kenapa? Karena Nabi bernasihat waktu itu dalam keadaan berbicara lantang. Nabi berbicara dengan lantang sampai masuk ke hati-hatinya orang yang tahu dengan beliau. Memang semua orang tahu dengan beliau, akan tapi setelah datangnya wahyu ini, tidak semua percaya sama beliau Nabi SAW. Dan beberapa dari yang dipanggil itu beriman waktu itu karena apa? Karena percaya beliau ini orang yang tidak pernah berbohong. Dan kedua, beliau ini sendiri adalah keluarga. Maka dan waktu yang para hadirin yang banyak tadi itu ada beberapa yang masuk Islam. As-sadaq bil haq wa waradu fil musyrikin, melaksanakan yang hak dan menolak pekerjaan orang yang musyrik. Lam yazul hadha as-sawt yartajid dawaiha fi arja'i Makkah hatta nuzul qauli ta'ala fasda bima tu'maru wa arid 'anil musyrikin. Wa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'diru 'ala arafati syirik wa tarahatihi wa yadhkaru haqaiqil asnam wa ma laha min qima fil haqiqah wa yadribu bi anziha amsal wa yubayinu bi bayanin
bil bayyinatin an min abduha wa ja'ala wasilatan bainahu wa bainallahi aw min dhalalin fi. Setelah Rasulullah berdakwah seperti tadi, ini Rasulullah turun ayat lagi, turun wahyu kepada Rasulullah yang berbunyi firman Allah, fasda bima tu'maru. Kerjakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Wa arid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Dan setelah itu apa? Rasulullah berdiri dan berdakwah atas apa? Memerangi kesyirikan. Dan beliau mengatakan kepada halayak ramai itu bahwa apa? Bahwa berhala itu tidak ada harganya, tidak ada nilainya bagi mereka, dan tidak bermanfaat bagi mereka. Dan apa? Menghancurkan berhala-berhala itu. Dan setelah itu apa? Nabi menjelaskan bahwa Nabi sendiri itu adalah wasilah untuk manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada wasilah kecuali Nabi SAW. Kalau ada wasilah selain Nabi SAW, itu adalah kesesatan yang nyata. Infajatul Makkah bi musyair al-ghadab wa ma jarat bil gharabatil istidkar. Hina sami'tu sautan yajharu bitadlil musyrikin wal ubadil asnam ka'annahu su'atun fasaqus sahab fara'adun wa barakatun wa zalazal jawul hadid wa qamat Quraisyin tasta'id lihasmi hadhihi thawra allati indala'at baghtah yaksha an ta'ti ala taghaliliha mawrathatiha. Setelah Nabi berbicara seperti itu, melantangkan bahwa asnam ini, bahwa berhala ini tidak berharga bagi mereka, mereka terkaget. Mereka dengan muka padam merah setelah mendengar perkataan seperti itu. Karena apa? Mendengar perkataan yang asing dan perkataan yang ingkar kepada Tuhan mereka. Setelah mendengar seperti itu, kenapa Nabi menyesatkan orang-orang yang menyembah berhala. Seakan-akan tuh suara Nabi itu saking marahnya mereka, saking kagetnya mereka tuh sampai-sampai kayak kesambar petir. Saking kagetnya mereka, Nabi kok ngomong kayak gitu. Karena apa? Tidak ada yang pernah ngomong seperti ini, seperti Nabi ini. Mereka terkaget-kaget sampai apa di sini disifatkan menyambarnya itu awan petir-petir dan seperti tergoncangnya itu bumi. Saking kagetnya mereka itu sampai seperti itu disifatkan. Dan setelah Nabi berbicara seperti itu, orang-orang Quraisy ini bersiap untuk memerangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena mereka takut kalau anak keturunan mereka hancur akidahnya beda dengan mereka dan tidak dapat mewarisi akidah mereka. Qamat li'annahu arafat anna al-ma'na al-iman binafil uluhiyah amma siwallah wa ma'na al-iman bi risalati al-yawm al-akhir wa inqidatan wa tawfidil mutlaq bihaitsu la yakun lahum khiyaru fi anfusihim wa amwalihim fadlan an ghairihim. Dan berdiri itu mereka karena mereka tahu dan mereka mempelajari itu makna iman itu apa, yaitu makna iman itu dengan menafikan, dengan meniadakan Tuhan selain Allah. Dan makna iman itu sendiri dan wahyu yang diturunkan dan penjelasan dari yaumil akhir, penjelasan dari hari akhir yang dikatakan oleh Nabi itu, yaitu untuk supaya pasrah dan tidak melawan dan tunduk pada aturan. Sampai-sampai tidak tersisa bagi mereka pilihan. Mereka mempelajari itu sampai mereka tidak ada pilihan kepada diri mereka dan harta-harta mereka dan selebih dari itu. Wa ma'na dzalika intifai siyadatun wa kibriyan al-arab allati kanat bisibghatid dunya. Fantinaim an tanfidu wa mardatin amaman mardatillahi wa rasulih. Dan makna iman itu, makna yang risalah yang disampaikan oleh Nabi itu adalah apa? Disuruh copot
kedudukan itu untuk mempelajari Islam. Disuruh coba itu harga dirinya dia. Supaya apa? Supaya bisa mempelajari Islam ini. Kan di sini dikatakan dan waktu itu seperti memegang agamanya, tidak bisa dilepas. Ini disuruh Nabi lepas itu. Didakwahi oleh Nabi seperti itu. Dan dicegah oleh Nabi dan mencegah dari dan dilarang oleh Nabi untuk mencari ridho selain ridho Allah dan Rasul. Dan wa intinahum anil mudzalim allati kanu yaftaruna 'alal awsat safilah, dan diperintahkan untuk tidak boleh zalim kepada orang-orang. Wa an sayyi'ati kana yajtarahuna fi sabahil masad, dan tidak boleh untuk berbuat kejelekan pagi ataupun sore. Para fahadal mana fakanat tufusahu ta'abba an kulli kubri hadal wadi la likaramatil wa khair bal yuridul insan liyafqahu jura amamahu. Dan mereka mengetahui semua makna yang dikatakan oleh Nabi itu, akan tapi apa? Mereka menolak dengan keras. Karena apa? Karena mereka tidak mau sombong, karena mereka sombong dan tidak mau menurunkan harga dirinya untuk mempelajari Islam ini. Dan mereka di sini difirmankan oleh Allah Taala, akan tapi mereka yaitu manusia lebih condong kepada yang di depannya itu. Maksudnya apa? Kesenangan yang di depannya itu manusia. Warafu kullu dzalika jayyidan walakin ma la sayaf'alu amam rajul sadiqil amin. Alam itul qayyim al-bashariyah wal karam al-akhlaq lam ya'rifu lahu nadhiran wala mathilan khilal fatrah tawila min tarikhil aba'i al-aqwam wa la sayaf'aluna tahayyaru fi dzalika wa aqalahum ayatahayyaru. Dan mereka betul-betul faham dengan apa yang dikatakan Nabi, yang dirisalahkan oleh Nabi. Akan tapi mereka bingung antara memilih agama nenek moyangnya atau menuruti orang yang sadiqul amin, yaitu orang yang dikenal kejujurannya dan dikenal akhlak mulianya. Dan setelah itu, karena mereka seperti itu, mereka kebingungan. Mereka tidak tahu mau berbuat apa. Ba'da idaratul fikratuhum lam yajidu sabilan illa ayatu ila ammi Abi Thalib. Wa yatlubu minhu ay kufaidun akhi amma huwa fihi wa ra'awul ilbas talabuhum libasul jad wal haqiqa yaqulu inna da'wata la tarkin alihatihim wal qawlu bi adami nafiha wa qudratiha sabatun qabihan wa ihanat syadidah laha wa fihi tasbihi wa tadlil abaihim alladhi kanu alaihi ala hadha din wa jadu hadha sabil fatasaru ila sulukiha. Setelah memeras pikiran karena bingungnya mereka atas Nabi ini, mereka mendatangi paman Nabi yaitu Abi Thalib. Dan mereka meminta, wahai Abi Thalib, jangan biarkan ponakanmu ini untuk berdakwah. Karena apa? Karena dia sudah menghina Tuhan-Tuhan kita. Disuruh meninggalkan Tuhan-Tuhan kita. Dan dikatakan oleh Nabi maksudnya bahwa itu tidak bermanfaat, yaitu apa? Berhala-berhala tadi. Setelah itu dicaci maki Nabi SAW oleh yang datang kepada Abi Thalib itu di depan Abi Thalib. Setelah itu terjadi perseteruan antara Abu Thalib dan orang yang datang tadi. Wafat Quraisy ila Abi Thalib. Qala Ibn Ishaq masyara min asrafi Quraisy ila Abi Thalib wa qalu ya Abu Thalib inna ibna akhi qad sabba alihatina wa abadinana wa safa ahlamana wa dhala abaina fa imma an tafahu anna wa imma an takhalli bainana wa bainahu fa innaka ala mithli ma nahnu alayhi min khilafi fanafikamu. Faqala lahum Abu Thalib qawlan raqiqan wa raddahu raddan jamilan fansarahu anhu wa madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma huwa alaihi ya ahli dinillah wa ya.
kaum Quraisy datang kepada Abi Thalib, diceritakan lebih detail lagi oleh Sahihul Kitab. Berkata Ibnu Ishaq, berjalan itu laki-laki, banyak laki-laki dari kaum-kaum yang maksudnya kepala suku dari kaum Quraisy kepada Abi Thalib, dan berkata mereka, wahai Abi Thalib, ponakanmu telah mencaci Tuhan-Tuhan kami dan telah meninggalkan agama kami dan menyesatkan nenek moyang kami, kakek nenek moyang kami. Dan janganlah engkau mencegah janganlah engkau mencegah antara dia dan aku untuk berselisih, katanya. Karena apa? Karena aku suatu saat akan mencelakainya. Dan setelah itu apa? Abi Thalib menenangkan mereka dengan lemah lembut dan mengusirnya dengan lemah lembut juga. Akan tapi setelah datangnya mereka itu Rasulullah tidak tetap dan tetap berdakwah. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat bagi kita dan keluarga kita dan semua yang mendengarkan. Insyaallah. Dan tidak rugi kalau mendengar sirahnya Nabi, bukan tidak rugi. Memang rugi kita kalau misalkan tidak mendengarkan sirah-sirah Nabawiyah. Karena apa? Di zaman sekarang ini jarang yang mengajarkan jarang yang membahas sirah Nabawiyah. Memang ada sepenggal kata, dua penggal kata, akan tapi kita ingat. Nah, semua kalimat itu kita ingat dari kecil ataupun sampai sekarang. Mungkin beberapa banyak yang hilang daripada ingatnya. Ya, dengan kita mengulang-ulang kisah Nabi, kita membayang-bayangkan bagaimana kehidupan Nabi seperti itu. Insya Allah kita akan tahu dan nanti itu bisa mengajarkan pada anak turunan kita. Dan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Adhan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ya, dan kembali kita bersyukur kepada Allah Taala karena sudah menghadiri maulid, telah membaca maulid, telah kembali mendengarkan sirahnya. Bagi dari itu sepuluh menit sedikit ya, kita ambil berkahnya. Karena apa? Yang sedikit ini kalau kita dawami, kita baca surah, kita istiqomahi, insya Allah itu lebih berkah, ya. Ya, jadi sebenarnya kayak apa namanya, sabda Nabi SAW, dan ini sabda Nabi tersebut, Inna Allah yuhibbul a'mal adwama, Inna Allah yuhibbul a'mal adwama wa itulah, ya. Sebenarnya Allah menyukai sesuatu amal itu yang dawam, yang istiqomah, walaupun sedikit, ya. Gitu. Itu apa namanya? Jadi kita ambil sedikit, insya Allah menjadi berkah, ya. Dan ilmu itu akan menjadi berkembang dengan sendirinya. Mudah-mudahan kita bisa dapatkan ilmu itu, itu yang kita harapkan, ya. Karena kalau sudah umur sudah segini sudah boleh dibilang separuh kaki kita sudah masuk di kanan, ya. Tidak boleh dibilang usia separuh. Karena Rasulullah SAW mengatakan asal umati ibadah siti masa diambilnya, ya, dipanennya atau diambilnya umat kering antara 60-70. Ya, kalau kita sekarang anak sama itu sudah umur 60, sudah pasti sudah masuk, ya. Bahkan sudah anak punya adik saja yang umurnya lebih muda daripada anak, bukan cuma kinayah, kiasan, tapi betul kakinya sudah masuk di kuburan karena sudah dipotong, ya. Menjadi kaki di bawah ini, ya. Bukan cuma kinayah, bukan cuma istilahnya ibrah, ya. Bukan cuma kiasan, tapi betul-betul kakinya sudah masuk di kuburan sebelah, ya. Jadi mudah-mudahan kita
Diberikan hidayah oleh Allah SWT untuk makin memperbaiki ini, karena sisa yang sedikit ini benar-benar menjadi bekal yang baik ya Allah. Memang manusia semua selamatnya di akhirat itu karena rahmatnya Allah, karena syafaatnya bagi Rasulullah SAW, bukan karena amalnya ya. Tak bisa kita kita bisa selamat dengan amal kita. Dan para salaf saja yang amalnya demikian banyak ya, dosa. Kalau misalkan karena amal, dalam harapan kalau bisa masuk surga, misalkan ya, semisal karena amal ya, orang masuk surga karena amal, terus dalam harapan dari itu masuk surga, dalam ceritaan yang masuk surga. Amal kita berapa? Kita kan tahu sendiri, kita punya sholat berapa, kita punya puasa, kita punya amal berapa. Lebih banyak tidurnya apa sama ibadah ya belum tidur ibadah juga kalau niatnya ya iya betul, tapi kakek juga ada ngomong nah itu ada berkah berdoa ya kakek sih benar kelebihan ya jadi kita tahu bagaimana kita punya amal ya kita harapkan itu syafaat bagi Rasulullah dan kita punya rahmat Allah ya. Syafaatnya ya dengan cara baca sholawat. Jadi kita di Maulid ini, insyaallah kita ingatkan diri kita untuk banyak membaca sholawat kepada baginda. Juga dengan kita tahu sirahnya, ya kita betul-betul mengenal Nabi kita ini, ya. Jadi jangan cuma sekedar namanya. Kita kadang-kadang ditanya nasabnya Nabi aja nggak tahu. Paling Nabi tahunya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Atasnya nggak tahu saja. Ya. Bisa apa lagi? Oh bin Adam, langsung bin Adam. Ucap langsung. Iya kan binatang ya. Oh bingung binatang ya. Tapi sudah ya lebih semua ya. Jadi kadang-kadang nggak kenal ya. Jadi harus betul-betul mengenal Nabi dengan cara itu sedikit kita hadir pengajian yang ada sirahnya ya. Karena kalau kita mau baca sebenarnya bisa nggak ada baca terjemahan banyak ya. Tapi kadang-kadang malas orang baca. Apalagi sekarang diajarkan sama orang gaib tapi yang sangat alim, yaitu sama Mbak Butuh ya. Gaib tapi alim yang paling banyak ya, paling banyak tahunnya gitu ya. Alim alamah ya. Dan bukan alim bila, bukan alim alamah ya, paling alim ya. Masyayikh syuyukh gitu ya. Masyayikh syuyukh ya. Gurunya segala guru segala masyayikh syuyukh. Tapi tidak alim bila enggak, soalnya Google ya. Jadi itu saya tahu kalau sirah misalkan malas membeli buku bisa lihat ya. Tapi kadang-kadang malas orang baca, lebih asik kadang-kadang dengarkan ini dan lebih cepat masuk insyaallah ya. Itu tadi ya masuk dengan apa? Karena dengan hati yang tidak keras. Jangan gara-gara kita terlalu banyak maksiat sehingga hati kita jadi keras. Susah mau masuk kayak gini susah. Yang baik-baik susah, yang elek gampang masuk ya. Yang kalau hati yang keras yang jelek itu gak mau masuk, tapi yang baik-baik susah ya dalam pikiran, dalam hati kita. Karena ini kalau sudah masuk di hati, insya Allah kita ingin. Tapi kalau cuma masuk di pikiran kok jadi cepat hilang ya. Karena orang-orang semacam kita ini sudah segala macam maksudnya ya. Belum LPG-nya, belum dapurnya ya, belum listriknya ya. Belum, tapi pecah-pecah ya. Seandainya digambarkan satu kayak prosesor sudah ya kayak seperti prosesor atau seperti hard drive ya, hard disk ya lagi tak cukup sih atau berapa tera sudah masuk ini mulai dari kita kawin sampai sekarang. Kawin itu sudah lain ya sudah masuk sekarang ya, ini yang belum kawin ini sih enak bikin sih. Doakan juga ikut kawin ya. Allah Adam, macam apa kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Kalau bisa dibaca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una wa bi'idina wa faqina lana wa barafatin lana fi dinina wa 'alal kufri unda wa dakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tattaqi qawlan wa fi'lan karama wa zukir kulla halalan daima wa akhilna qiyamana wa bil khair wa nufra kulla syar. ربنا واصلح لنا كل الشرور وأقر بالرقابك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا بالسلم واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تفشى المصطفى من الحق دعانا والمهاد
في كتاب بين الناس الشفاء والآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الدعاء. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم بالمعلمين. يا ربنا تعرفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا واتوب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا الأواتي وآمن الرواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا ولا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أرضى بكل سور بالمصطفى الرسول أرضى بكل سور بالمصطفى الرسول أرضى بكل سور. صلى وسلم ربي عليه حتى الحبيب وآله وصحبه عداد تصف ربي والحمد لله بالبرك والتناهي. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان وقديم الإحسان وقديم الإحسان لك علينا من إحسان علينا من إحسانك القديم يا حنان يا منان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وتولنا بمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من ختمت النبوة والرسالة لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اختم يومي خير شهري خير سنتي خير عمري خير إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم.